ketika syahwat sudah memuncak baru dia keluar. Sebelumnya dia ancang-ancang aja dulu mani. Yang pertama kali keluar itu madi. Madi itu teksturnya tidak encer kayak mani, kental. Warnanya putih-putih agak bening lah, tidak kayak. Nah ini sama laki-laki dan perempuan yang awal keluar itu madi. Madi ini najis. Nah setelah syahwat memuncak, yang keluar baru mani. Karena tempat keluarnya mani itu sudah tercampur dengan najis, akhirnya mani yang keluar pun sudah dilumuri, sudah ada najis di depannya, akhirnya tercampur dengan najis. Walhasil pakaian yang kena mani pun harus disucikan. Bukan karena maninya najis, akan tetapi ya sesuatu air yang suci kena dengan air yang najis kan hukumnya jadi najis. Jadi bukan zat maninya najis, akan tetapi ada zat najis yang mencampurinya, maka hukumnya pun menjadi najis. Adapun wadi itu wadi ya. Kalau wadi wawunya panjang itu lembah. Kalau wadi wanya pendek. Jadi alif aja ada. Yang wadi yang lembah itu ada alif, ini ada. Kalau wadi itu cairan yang keluar berwarna keruh. Dia juga encer, cuman tidak seencer air kencing. Biasanya keluarnya setelah kencing udah habis, ada cairan yang tidak sama dengan air kencing, atau setelah membawa sesuatu yang berat, biasanya wadi. Nah kalau mani, ya seperti yang kita ketahui, teksturnya lebih encer. Kalau laki-laki warnanya biru, bukan lebih encer, lebih kental ya. Nah kalau perempuan warnanya menguning, malahan agak beda. Perempuan keluar mani juga, cuman agak berbeda teksturnya, dia berwarna kekuningan dan juga lebih encer maninya perempuan. Lebih encer maninya. Cuman tanda-tanda yang lebih dominan yang mengatakan itu mani adalah mani itu tidak seperti air kencing. Dia keluarnya berbarengan air kencing itu. Kalau mani enggak, dia keluarnya per kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Duhatan sama di laki-laki ataupun di perempuan. Adapun warna itu tidak dominan. Orang yang sering berhubungan bisa aja warna mani itu warna aslinya merah, jadi seperti darah. Karena asalnya kan memang dari darah mani itu. Melalui proses saja di dalam tubuh sampai berubah. Semua bisa dimakan juga di dalam. Pada sebut banyak protein, boleh dikonsumsi nggak? Hukumnya haram. Najis enggak, cuman menjijikkan. Enggak semua yang tidak najis itu artinya suci boleh dikonsumsi. Sesuatu yang menjijikkan tidak boleh dikonsumsi. Termasuk dahak itu kan nggak najis, boleh nggak dikonsumsi? Dahak sendiri warnanya kuning kental keluar, sayang dikeluarin mau dalam lagi boleh? Hukumnya haram. Sama kayak kita udah sedot itu dari atas, udah ada di mulut, sayang mas sedot aja lagi, nggak boleh, hukumnya haram. Bukan karena dia najis enggak, akan tetapi menjijikkan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minal thayyibat wa amalu shalihah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik, yang bagus, yang thayyib, bukan yang menjijikkan. Wa amalu shalihah. Kemudian dengan makan dari yang bagus, beramal soleh. Jadi gitu ya, diibaratkan Quran itu. Jadi ada mana dalam situ? Orang yang gampang beramal soleh itu, kalau makannya dipilih benar-benar dari halal yang murni. Kalau makannya dari halal yang murni, nggak ada syubhat, mau yang ringan ataupun yang kencang, apalagi yang halal.
gampang banget dia untuk ibadah. Ada majelis taklim, baca Quran, sholawat, zikir, ngaji, belajar agama. Kalau kadang-kadang ya sebulan sekali masuk masjid, nah ini harus dipertanyakan untuk diri kita ya. Jangan untuk tetangga terus tahun sekali dia berat itu haram semua makanannya. Nggak boleh, itu namanya soal haram, nggak boleh. Jadi nasihat itu diambil untuk diri sendiri, bukan untuk vonis orang lain. Nggak boleh. Itu tugasnya Allah. Jangan diambil. Tugasnya Allah SWT. Baik. Jadi tanda-tanda yang khusus dari mani itu adalah dia keluarnya tidak berbarengan, akan tetapi tadafuq. Tadafuq itu apa namanya? Tidak barengan ya. Apa namanya? Muncratnya pakai kloter pertama, kloter kedua aja. Ini menjelaskan sesuatu yang udah jelas sebenarnya. Bahasanya at-taladdud bi khuruji. Yang kedua, dia itu keluarnya pasti disertai rasa nikmat, lezat. Disertai rasa enak, nikmat, lezat. Puncaknya syahwat. Jadi ada, walaupun sedang tidur kita itu sadar ya, di detik itu. Apalagi yang sering mimpi basah dia sering dalam keadaan tidur pun dia tersadarkan di detik itu maninya mau muncrat. Yang ketiga, kalau seandainya dia tidurnya lelah, nggak ngerasa keluarnya, nggak ngerasa kelezatannya tanpa mimpi, yang disebut mimpi basah. Yang terakhir tanda-tandanya baunya. Kalau dalam keadaan basah, baunya itu seperti bau adonan kue, adonan tepung. Kalau sudah kering, dia baunya seperti bau putih telur, amis. Kata ulama, kalau dia bangun tidur, nggak ngerasa apa-apa, tahu-tahu pakaian dalamnya ada cairan yang keluar. Nah, kata ulama, kalau dia bingung, pilih aja. Kalau tanda-tandanya jelas, seperti baunya tadi, nah ini bau mani. Ah udah, berarti itu mani, wajib mandi. Kalau nggak ada tanda-tanda mani, berarti dia nggak wajib mandi, cuma dia najis saja. Kalau bingung, ya mandi aja, lebih jelas. Cuma kata ulama, pilih aja. Kalau bingung pilih. Kalau nggak mau mandi, pilih jangan bukan mandi. Cuma tanda-tandanya memang mandi nggak muncul di situ, nggak gitu jelas juga. Tanda-tanda mandi nggak gitu jelas juga. Suruh pilih aja. Suruh pilih. Menjarang lah ini yang mimpi basah. Biasanya nggak mimpi, dia kenyataan dari bahasa-bahasa. Jadi kasusnya jarang terjadi. Ada yang semalam bisa juluk berkali-kali. Baik. Jadi bahkan bisa keluar warnanya merah ya. Apalagi yang sering berhubungan atau sering keluar mani. Atau lama juga kalau di musim dingin agak berbeda katanya warna mani. Jadi itu bisa memungkinkan. Cuma kalau tanda-tanda yang tadi muncul, yang 3 tadi spesifik itu lebih khusus ke mani tanda-tanda itu. Yang keluarnya tidak berbarengan, disertai rasa lezat dan baunya tadi. Antara kalau
dia masih basah dan sudah kering, berbeda. Kemudian nah, kalau perempuan tadi, selain 4 hal ini banyak lagi yang keluar dari kemaluannya ya. Ada darah. Darah pun warnanya nggak satu. Kadang hitam, itu yang paling pekat warna, paling kuat warna warna darah, head dan uras. Ada warna merah, ada kuning, ada coklat. Nah, coklat itu masih darah, itu masih head kalau masih keluar. Masih keluar. Nah, ada lagi keputihan. Keputihan itu najis. Nah, ini yang paling repot perempuan. Yang kalau sholat itu nggak bisa langsung sholat biasanya dia harus ganti dulu pakaian dalam. Jadi wudhunya harus ke toilet dulu, harus bersihkan dulu. Ya minimal kalau memang lagi banyaknya dia harus pakai pembalut supaya nggak ganti pakaian dalam, tinggal buang pembalutnya. Nah, itu kadang-kadang dia lebih memilih sholat di akhir waktu. Karena kalau di awal waktu malas wudhu sebenarnya. Kalau lagi banyak-banyaknya keluar, kalau keluar tuh batal wudhunya dan najis pula pakaiannya, harus dibersihkan. Apalagi perempuan yang dalam keadaan hamil tuh biasanya produksi keputihannya meningkat. Nah, ini perempuan harus paham dan laki-laki harus lebih paham karena istri tanggung jawabnya suami. Kalau istri melakukan kesalahan, dia dapat suami gak diajarkan, gak dikasih tahu, dosanya nih nikahnya. Makanya berumah tangga itu kalau nggak pahalanya lebih banyak, dosanya lebih banyak. Yang perang tanpa perang, rumah tangga itu perang, enggak perang. Itu cuma tetap harus ada taktik di rumah tangga. Karena siklusnya nggak ada tanda-tanda itu. Ya. Ada masa naiknya, ada masa turunnya, ada masa yang repot itu orang yang hadir perang tanpa pengalaman ya, tanpa paham taktik berperang, dia yang nikah nggak ada modalnya. Modal pengetahuan sama modal ekonomi, faktor ekonomi kadang-kadang yang juga. Baik, cuma kalau dapat perempuan yang salehah ya enak lah. Cuma di zaman Nabi katanya perempuan salehah itu seperti bulu yang putih di sapi yang berwarna hitam. Kalau lihat sapi warna hitam itu kadang-kadang sama. Kucing warna hitam semua, kadang-kadang ada 1-2 bulu putihnya. Ya, jadi kalau ada kita taruh paling banyak 100 lah yang putihnya. Bulu sapi itu berapa yang pernah hitam? Ya begitu perbandingan. Itu di zaman Nabi. Ya, kalau kita balikkan perbandingan laki-laki, emang yang hitamnya lebih banyak, yang enggak juga sama aja. Sama. Baik. Jadi barometer soleh sama soleha itu apa? Kepemahaman agamanya maksimal, kemudian baru pengamalan. Belajar agama tidak menjamin. Orang menuntut ilmu nggak semua ada. Yang dapat itu yang kemungkinan untuk jadi soleh dan soleh. Kalau diamalkan, yang nggak dapat hidupnya nggak teratur. Tergantung arah angin kemana. Kalau kelir dia kelir, kalau kemudian dia baik. Nah ini ya. Jadi harus kenalin ini cairan-cairan yang keluar dari kemaluan. Nah kebanyakan hukumnya najis ya. Perempuan itu yang paling lebih repot lagi. Apalagi yang darah nggak keluar atau keluar terus sampai sebulan, ada istihadah berarti. Di sana ada masa sucinya, ada masa headnya. Dan celakanya suami harus tahu itu. Kalau istrinya nanya, suami wajib tanya semua Ustaz.
paham ya, jangan yang asal jawab aja. Jangankan kita yang dengarnya, ustadznya pun dia nggak paham dia apa yang disebut itu. Ya, kalau ke dokter itu kan nggak cukup satu dokter ya cari pembanding. Ini sama ustadz dia cari sama. Kira-kira paham lah. Ya. Ada ustadz memang ustadznya alim ulama, orang yang memiliki pemahaman agama. Bagus. Ada ustadz memang tukang ceramah aja dia. Nggak untuk rujukan permasalahan agama. Kadang-kadang yang cuma fardhu ain aja yang dasar-dasar aja yang standar mungkin dia jawab, itu pun kadang nggak jawab atau tidak memuaskan. Jadi ya harus cerdas, harus cerdas. Siapa sumber fatwa itu? Ustadz yang mana? Gitu. Kalau undang ceramah yang memocok perut yang mana? Gitu. Baik. Ini ya. Jadi perempuan keluar mani juga ya. Jangan sangka nggak keluar juga maninya. Cuman itu ini mani ini per keluar dia wajib mandi lagi. Makanya ntar bakal dijelas ya. Ketika mandi wajib itu sunnah-sunnah mandi wajib sebelum mandi kencing dulu. Kalau penyebab mandi wajibnya adalah keluar mani. Karena ditakutkan masih menyisakan mani di kemaluannya. Takutnya setelah selesai mandi udah wudu, dia mau kencing atau sebelum wudu dia mau kencing, pas kencing keluar sisa mandinya. Nah mandi yang tadi udah batal. Karena keluar lagi penyebab, terjadi lagi penyebab mandi wajib mandi lagi. Wajib mandi. Nah perempuan begitu juga. Sama. Nah perempuan ini yang sering loading kalau keluar maninya. Kadang-kadang bisa berkali-kali dia udah sholat keluar lagi mandi. Nah kata ulama kecuali, nah perempuan itu keluar mandinya nggak gampang ya. Istilahnya orgasme. Perempuan itu orgasmenya nggak gampang. Makanya PR besar itu untuk laki-laki bisa membuat istrinya nikmat ya di dalam hubungan badan. Ada kitabnya juga itu yang mengatur tentang hubungan badan. Dan kitab ini racun kalau dibaca untuk santri yang belum nikah. Akhirnya nggak tuntas. Pengen langsung praktek. Enggak lah yang lain yang praktek itu ntar. Itu ada ilmu laduni kalau untuk hubungan badan. Ilmu laduni itu bisa didapatkan tanpa belajar ya. Baik. Cuman ada hal itu. Kalau ulama di dalam hubungan seksual itu juga pun mereka kan niatnya untuk ibadah. Ada yang namanya kewajiban suami istri yang sama itu cuma satu aja. Muasyaratul bil ma'ruf. Saling berinteraksi dengan baik. Jadi berhubungan badan pun jangan enak sendiri. Sedenak, suami enak, sedenak. Yang mau kita katakan tadi, kalau perempuan lakinya orgasme, jadi masuk kemaluan spermanya ke kemaluan istri. Yang kalau sampai masuk ke dalam rahim, dan itu lihat kan banyak sperma yang masuk. Kalau bisa membuai indung telur ya, kan kejar-kejaran dia tuh lama. Dan itulah masa lalu kita semua yang tidak terekam di dalam memori dan nggak perlu dipikirin juga. Yang kalau sudah kawin mereka barulah terbentuk nyanyi. Kalau enggak kan terbuang lagi, enggak masuk ke dalam vaginanya perempuan tersebut, di situ enggak bakal dikeluarkan lagi. Nah, perempuan agresnya kan. Dan secara medis juga kalau sudah keluar mani, baik berhubungan atau enggak berhubungan, mandinya keluar, baiknya kencing dulu. Dalam Islam bagusnya itu langsung mandi baru tidur. Kalau enggak minimal wudhu, minimal dia bersihkan dulu kemaluan, makanya kencing, bersihkan kemaluan, tidur. Apalagi yang rutin ini junub setiap malam. Ya harus
jauh. Artinya malaikat rahmat menjauh dari orang-orang yang dalam keadaan ini. Yang mendekat itu malaikat Israel aja kalau dari aja. Nah itu nggak peduli dia siapa aja disikat. Nah tadi perempuan kalau dia berhubungan badan sama suaminya ataupun waliyadzubillah bukan sama suaminya ya sama yang lain berarti zina. Yang laki-laki itu sampai orgasme, sampai keluar spermanya, perempuan enggak. Setelah dia mandi wajib keluar sperma siapa ini? Sperma laki-laki. Karena ada ulama yang menganggap sperma perempuan itu sama, bukan sperma, apa namanya, maninya perempuan itu sama warnanya dengan maninya, teksturnya sama. Cuma dalam madzhab Imam Syafi'i kebanyakan mengatakan berbeda teksturnya dan warnanya pun berbeda. Ala kuliah. Nah ketika keluar, kalau dia nggak orgasme berarti yang keluar mani lakinya. Nah ini tidak mewajibkan mandi lagi, cuma membatalkan wudu kalau sudah wudu. Akan tetapi kalau sama-sama orgasme berarti yang keluar itu mani lakinya dan sama-sama mani di dia. Berarti sama kasusnya kayak laki-laki tadi. Udah mandi, udah keluar mandi wajib, tahu-tahu dia kencing keluar lagi sisa mandinya yang tadi wajib mandi lagi. Oke. Untuk perempuan dirinci aja, dia orgasme atau enggak, karena posisinya dia itu menyimpan memang. Menyimpan ya. Oke dah, laki-lakinya nggak tembak di dalam, tembak di luar ya. Siapa tahu ada yang udah kelepasan di dalam kan nggak ada yang tahu. Emang ada penjaga di dalam nggak juga. Tetap memungkinkan. Jadi kalau perempuannya nggak orgasme sama sekali, dia udah habis mandi wajib, terus keluar mandi, pastikan itu bukan mandi dia. Ini. Ya gimana tahu orgasme? Ya perempuan tahu lah dia, ngerasa ya. Sama kayak laki itu, ngerasa enak. Nah disinilah orang yang banyak lah lalai tadi. Karena ketika mani itu keluar kita disunahkan baca ayat, jadi cuma dalam hati kan? Karena nggak boleh baca ayat dalam keadaan junub, ini kan junub itu. Ayatnya alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran wa ja'alahu nasaban wa sihran. Mulai berhubungan baca bismillah dulu kan. Doa ketika berhubungan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Kata ulama dianjurkan juga untuk membayangkan kalau ketika keluar mandinya membayangkan sifat kaum salihin atau para nabi supaya diharapkan, dan ini sering terjadi katanya anaknya itu mirip dengan salihin yang dia bayangkan wajah dan karakter. Wajah dan karakter. Dan ini mujarab, banyak yang membuktikan. Cuman so lihat ya, lupa semuanya, utang aja lupa. Artinya untuk mendapatkan zuriyah yang soleha itu ada ya dari pembibitan ya, dari pembibitan, pemupukan, itu prosesnya banyak, nggak instan ya, nggak simsalabim, nggak di Play Store tinggal di download aja, nggak. Baik, ini harus dipahami ya, karena ini terjadi sehari-hari dan ini berhubungan dengan sah tidak sahnya ibadah. Baik, oke. Jadi yang kedua tadi keluarnya mah. Selanjutnya adalah yang ketiga haid, yaitu suci dari haid. Suci dari haid. Dan ini masanya berbeda-beda. Cuman maksimalnya 15 hari. 15. Kalau dia cuman begini, minimalnya itu 24 jam. Minimal 24 jam. Itu bisa keluarnya berbarengan. Sekarang dia cuma 4 jam aja sehari, stop. Hari besok baru keluar lagi 4 jam, stop. Cuman itu repotnya perempuan. Ketika stop darahnya itu, berarti hukumnya langsung hukum suci.
Kalau 24 jam belum 24 jam bisa dipastikan bukan darah haid, nggak perlu mandi. Cuma kalau kayak seharian beras sampai sehari semalam itu kan 24 jam ya. Berarti ketika stop memungkinkan suci mandi. 2 hari udah sholat, 2 hari 2 malam, udah 2 hari juga puasa di bulan Ramadan. Toto hari ketiga keluar lagi darahnya. Terbukti berarti yang 2 hari ini kalau masih dalam lingkup 15 hari itu masih dalam keadaan haid. Jadi sholatnya semua itu tidak terhitung dan puasanya tidak terhitung. Ini yang repotnya perempuan. Repotnya perempuan. Lebih repot lagi laki-laki kalau bininya nanya dia nggak paham. Waduh saja. Dia harus tanya ke ustaz. Kalau dia nggak mau atau kasih jawaban ngarang, maka itu perempuan boleh bertanya sendiri ke ustaz. Kayak disebut hadir majelis taklim yang fardhu ain. Kayak gini kita bahasnya fardhu ain. Maka walaupun dicegah sama suaminya, istri keluar nggak durhaka. Kecuali suaminya sendiri yang mengajarkan. Ya kalau dia ada backgroundnya, atau dia mau nanyakan ke ustaz dan suaminya ini kalau ngomong 10-10-nya benar. Kalau satu aja salah atau lagi 10-nya nggak pernah benar, ya alias tukang bohong, maka istrinya boleh keluar dan tidak dianggap durhaka karena suaminya lah suami yang durhaka. Baik. Banyak fenomenanya ya di dalam haid dan nifas, ada babnya. Ya enggak beberapa lagi kalau kita sakti tentang haid. Cuman terlalu banyak pembahasan haid ya. Sayangnya jarang ulama yang perempuan ngarang tentang kitab haid, dan banyak laki-laki yang tidak mengalaminya karena fenomenanya berbeda, faktanya itu berbeda-beda perempuan. Bab Mu'in itu bab haid nggak ada di sini. Tanya Aisyah, kenapa engkau tidak mencantumkan bab haid di dalam kitabmu? Kata beliau, laki-laki nggak haid, perempuan nggak nanya untuk apa nanti ada cantuman. Biarin lah. Karena perempuan asal tembak kayak ada suci aja lah ini, gitu nggak bisa juga kan. Terus aja. Yang keempat adalah nifas. Nifas itu asal katanya nafas. Nafas ini banyak artinya. Salah satu artinya jiwa atau manusia. Nah, darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah keluarnya keseluruhan anak. Jadi anaknya udah lahir, keluar darah, setelah itu baru darah nifas. Kalau ketika anak lahir keluar darah itu bukan darah nifas, yang berbarengan dengan anak lahir belum. Kalau anaknya sudah keluar, kemudian keluar darah itu dinamakan darah nifas. Lumrahnya kebanyakan langsung keluar darah. Man ada perempuan yang habis melahirkan darah nggak keluar-keluar. Kalau nggak keluar juga sampai 15 hari maksimalnya. Hari ke-16 baru keluar, maka perempuan ini dinyatakan tidak nifas sama sekali. Darah yang ke-16 itu bisa dipastikan darah. Ya. Sama kalau dia 5 hari habis lahiran keluar darah 5 hari atau 10 hari stop. Lihat kalau stopnya itu lebih dari 15 hari, maka udah suci dia dari nifas. Cuma kalau kurang dari 15 hari berarti masih di dalam keadaan nifas. Cuma karena di darah nggak pernah ngasih tahu dia kapan berhentinya. Kalau dia WA dulu aku berhenti sampai 15 hari ke depan, bisa kan dia? Karena nggak ada kepastian, tetap aja ketika darah itu stop langsung sholat. 2 hari sholat, 5 hari sholat, atau darahnya datang lagi stop lagi. Dan semua sholat yang dilakukan itu dikerjakan dalam keadaan nifas. Nggak dosa dia, nggak ada berpahala juga. Tapi pahala untuk. Nah, yang repotnya kalau itu terjadi di bulan Ramadan, udah 5 hari puasa, rupanya puasanya nggak sah. Ini pendapat yang kontra. Ini pendapat yang nifas. Kalau kali jelasin, nah nifas itu paling sedikit 1 tetes saja. Biasanya 40 hari, paling banyak 60 hari. Terbanyak ya, banyak kejadian yang macam-macam lah perempuan dalam keadaan nifasnya. Baik, cuman yang mau kita kasih tahu, nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Baik melahirkan itu normal
walaupun sesat. Baik yang keluar dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, yaitu keguguran. Bahkan walaupun kegugurannya itu masih berupa segumpal darah. Kan segumpal darah dulu. Kadang mani yang sudah segumpal darah jadi segumpal darah. 40 hari itu kan masih segumpal. 40 hari itu yang masih kejar-kejaran gitu. 40 hari masih kejar-kejaran. Setelah kawin baru 40 hari ke depan, setelah dapat baru menjadi segumpal darah, pembuahan. Baru setelah 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Setelah selesai 40 hari ketiga ini baru ditiupkan ruh. Udah 4 bulan kan. Udah jadi zigot disebutnya. Nah kalau dia itu keguguran, keluar kayak ada daging kecil banget. Kadang-kadang perempuan kayak sadar dia hamil. Atau udah 2 bulan, udah 3 bulan keluar. Habis dia bingung juga, kok bulan ini nggak dapat, sudah 2 bulan nggak keluar head. Atau keluar daging itu. Kadang-kadang kan orang perempuan untuk pelancar head dia beli kayak minuman pelancar head. Tahu-tahu, nah dia dalam keadaan hamil. Bukan headnya, ya headnya super lancar. Tahu-tahu sebelum itu udah keluar songgok daging. Rupanya keguguran, habis itu keluar darah nifas banyak. Itu nifas tuh. Sampai 40 hari dia disebut nifas, bukan istihadah. Apalagi yang keguguran sudah 5 bulan, 6 bulan sama tetap bakal keluar darah nifas lumrahnya. Dan itu hukumnya nifas. Sama ya? Nifas. Selanjutnya yang kelima, wiladah, melahirkan. Melahirkan juga mewajibkan. Nah, haid dan nifas itu kalau udah berhenti baru wajib mandi. Yang berhenti beneran atau berhenti bohongan tadi. Alias dia baru berhenti beberapa hari tetap keluar lagi. Karena yang ketika berhenti kita ambil hukum dohirnya, berarti udah selesai. Karena nggak tahu lagi bakal mau datang lagi. Cuman dia diambil yang mau tamat ketika dia udah berhenti darahnya. Nah untuk cek berhenti atau enggak, kata ulama ambil kapas masukkan ke dalam vaginanya. Kalau masih ada bercak merah berarti masih ada darah head di atas itu. Enggak, belum wajib sholat. Perempuan kadang nggak mau repot, udah main tembak kayak udah sholatnya kan agaknya masih belum ini ya, masih mau nyaman nggak mau sholat capek. Nah lagi itu. Baik al-wiladah tuh. Yang kelima melahirkan, wajib alaiha ghusl walau waladan mubtatan wa waladan. Wajib mandi ketika melahirkan, karena yang dilahirkan itu apa? Sperma yang sudah berkembang kan? Antara mani dia sama mani lakinya. Kan keluar mani kan mewajibkan mandi. Makanya keluarnya anak itu tetap mewajibkan mandi, walaupun dari jalur yang mu'tad, yang biasa, atau bukan jalurnya alias sesar, tetap wajib mandi. Cuma kalau setelah melahirkan langsung keluar darah nifasnya, umumnya kan langsung keluar, rata-rata langsung keluar, maka mandinya ntar sekalian aja. Cuman ada sebagian ketika dia lahiran nggak langsung keluar darah nifasnya, nah itu udah langsung wajib mandi. Kalau udah langsung wajib sholat maksudnya. Kalau udah wajib sholat ya otomatis dia mandi dulu, karena melahirkan aja itu salah satu penyebab mewajibkan mandi. Jadi kalau langsung nifas yang al-wiladah ini nggak pengaruh, karena ntar aja habis suci nifas niatnya mandi mengangkat hadas besar udah selesai. Walaupun penyebabnya 2, mandinya 1 kali cukup kan. Niatnya 1 juga udah cukup mengangkat hadas nifas, hadas melahirkan sama. Atau hadas besar umum itu untuk apapun udah cukup gitu. Nah cuman dalam satu kasus yang nggak langsung keluar darahnya itu wajib mandi dan wajib sholat. Masih lemas nggak bisa berdiri dan yang lain, ya nggak apa-apa kan. Kalau nggak bisa sholat berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya berbalik. Nggak bisa mandi ya tayamum. Tetap banyak caranya. Tayamum itu selain mengganti wudhu juga mengganti mandi wajib. Jadi tayamum 2 kali, mandi dulu, tayamum untuk mandi dulu, baru tayamum untuk wudhu.
Baik. Nah, walaupun yang dilahirkan gitu segumpal darah ataupun segumpal daging, kalau segumpal darah harus dipastikan dulu ini adalah benar-benar kalau diterusin jadi anak. Kalau segumpal darah ya bisa aja darah head mengeras keluar kayak gitu. Nah, itu bisa aja. Harus ada kesaksian dari para kawabil. Kawabil itu disebut bidan yang paham tentang yang sudah banyak jam terbangnya, sudah banyak kasus yang ditemukan di lapangan. Ini biasanya kalau diterusin ini bisa jadi anak, cuma karena dia udah keluar ini terkategori guguran. Nah itu udah wajib mandi kalau seandainya darah nifas nggak keluar. Darah nifas itu kan keluarnya dari dalam rahim. Nah rahim itu kalau sudah sperma masuk ada yang lolos, dia dari kejar-kejaran tadi sampai kawin, ketika masuk dia langsung tertutup karena lubangnya ujungnya dia itu kayak botol. Mulutnya rahim itu nyambungnya ke vagina yang mempunyai 3 lubang tadi. Nah ada salah satu lubangnya untuk mengeluarkan darah dari dinding-dinding rahim, sisa indung telur yang tidak dibuai itu yang keluar melalui darah head. Itu yang jadi darah head keluar. Nah ketika hamil tutup mulutnya itu tertutup mulut rahim ketika hamil. Makanya nggak bisa nambah lagi, waduh mumpung hamil sebelum keluar nggak mau tambah lagi anaknya, nggak bisa. Sudah tutup, pintunya udah tutup. Nah, produksi indung telur itu tetap di masa kehamilan. Jadi ketika luluh masih ada di situ dalam rahim. Cuman yang nggak bercampur dengan anak karena anak kan ada kantongnya, ada kantongnya untuk janin di dalam perut itu, nggak tercampur. Ketika rahimnya udah nggak ada isinya lagi, darah ini kan numpuk, makanya keluarnya banyak sampai 40 hari sampai 60 hari. Baik. Yang terakhir adalah al-maut, mati, yang mewajibkan mandi. Cuman yang ini wajib dimandikan. Kalau mayit kan udah terlepas taklif ya. Kalau dia mandikan dirinya juga orang pada kabur, nggak ada yang menyolatin dia bertakbir. Yang wajib yang hidup. Nah walaupun yang meninggal ini anak umur 4 bulan di kandungan, jadi 4 bulan itu udah wajib dimandiin tuh. Jangan main masuk kantong aja, main kuburin aja. Emang nggak wajib sholat kalau nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau ada tanda-tanda kehidupan wajib sholat. Jadi 4 bulan itu udah wajib dimandiin, dikafani, dikuburin. Kalau ada tanda-tanda kehidupan, bergerak apa yang lain, itu wajib disolatkan. Jadi yang gua ini jangan sembarangan aja main kubur-kuburin aja. Tahu itu wajib disolatin, atau minimal wajib dimandi. Baik, nah tata caranya ntar di bab ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pertanyaan sekarang? Ya. Waalaikumsalam. Tadi kan dalam tadi kan karena ada peraturan, misalnya dia 5 hari sudah, terus hari ke-6-7 dia bersih sholat nih. Ya, terus Terus kita suami melakukan hubungan, terus di hari 8-9 dia head lagi gitu. aman, nggak melanggar HAM. Nggak harus. Lagi hukum perempuan pakai parfum. Baik, dalam hadis apabila perempuan berjalan parfumnya tercium oleh laki-laki, maka kata Nabi perempuan ini adalah penzina. Dosa ya. Maka disebutkan sebaik-baiknya parfum perempuan itu yang warnanya mencolok, cuman baunya nggak begitu pekat. Kalau laki-laki warnanya nggak begitu mencolok, cuman wanginya pekat.
supaya untuk memikat supaya bisa nikah? Enggak nikah. Ya, jadi perempuan itu kalau pakai baju dua, parfumnya itu di dalam baju yang pertama, bukan di luar baju itu. Karena kalau tercium dengan yang bukan mahramnya dilaknat, kata Nabi. Dilaknat oleh malaikatnya. Ada perempuan yang pakai parfum, keluar rumah pakai parfumnya semerbak, dalam rumah dasarnya udah robek-robek, mandi jarang, mau apa? Haram. Berdandan wangi itu untuk suami, bukan suami orang. Baik. Ya. Hukum lelaki atau kuat. Apa doa kan? Itu nanti ada suatu yang kan? Ya. Memang dianjurkan malah. Cuman dengan jalur yang halal ya. Memakai obat kuat. Tadi kan mu'asyaratun bil ma'ruf. Kadang-kadang dia udah puas lah, istrinya tidak terpuaskan. Sampai mau dibesarkan misalnya, sampai beberapa senti. Boleh ya, kalau jalurnya syar'i boleh-boleh. Tidak diharamkan oleh agama, boleh-boleh aja. Dianjurkan. Cuman kalau jadi on fire, istrinya kewalahan ya jangan. Kondisional, kecuali dia ada cadangan. Nikahnya lebih dari satu. Ada yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kita disunahkan berdoa setelah azan, tapi azan awal tersebut salah, 8 banyak yang harusnya salah? Apa kita disunahkan? Enggak. Jadi enggak makruh juga kita enggak jawab. Yang disunahkan jawab itu azan yang benar. Azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari kecil sampai besar kita. Kan enggak ada waw ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sering salah itu. Yang sering salah qomat deh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waw itu riba itu tambahannya boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Enggak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jangan. Berhabis. Sudah semua. Bertanya, kalau kita sudah mandi wajib mau sholat, apakah kita tetap wudhu lagi? Mandi wajib itu mengangkat hadas besar. Ketika hadas besar terangkat, yang kecil harusnya tidak tersisa, terangkat sekaligus. Dan memang seperti itulah syaratnya. Ketika mandi, proses mandi wajib tadi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kencing di tengah-tengah mandi atau kentut atau pegang kemaluannya. Kalau itu dilakukan, maka hadas besarnya terangkat, cuman masih menyisakan hadas karena dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Makanya ada tata caranya, ntar bakal dijelasin. Kalau mau dari awal dia istinja, ketika istinja itu niat mengangkat hadas besar di area istinja aja, supaya ketika mandi nggak perlu lagi megang area istinjanya. Yang kemaluan megang kemaluan ini bisa membatalkan wudhu. Satu. Yang kedua, dia pakai sarung tangan ketika mandi supaya nggak megang. Dan repot
repot banget, nggak nyaman ya. Apalagi pakai sarung tinju, kan susah. Maka kebanyakan masih megang kemaluannya, kan dia mau bersihin biasanya kan di area itu. Kebanyakan masih wajib mandi. Itu kalau mandinya mandi wajib. Kalau mandi sunnah tidak mengangkat hadas sama sekali, nggak kecil ataupun masih wajib. Ada lagi?